Kalau saya uraikan sifat-sifat Nabi mungkin nggak bisa habis, karena ini kepribadian Nabi ini merupakan sumber inspirasi yang nggak pernah kering sampai sekarang. Malam ini saya ingin menyampaikan satu saja, nanti kita dialogkan. Nabi ini orangnya terengginas, energik, aktif, nggak ada hari istirahat, nggak pernah santai. Sahabat kalau berjalan dengan Nabi menggap-menggap, Bu. Cerita sahabat, aku kalau berjalan dengan Rasul menggap-menggap. Kenapa? Menggap-menggap. Habis berjalan dengan Rasulullah, artinya jalannya itu cepat. Duk duk duk. Kalau di sini pleot. Wis toponge ambles. Barindeluk. Tangannya digendong. Melakukannya long-lonan, tekluk. Nabi cepat jalannya. Siang perang, tapi malam tidak pernah tinggal, bangun malam salat ya qumil laila nisfahu aw yanqus minhu qalila fatahajjad nafilatan laka warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Siang perang, malam sembahyang. Sampai para sahabat melihat kakinya udah bengkak. Ya Rasulullah, sudahlah istirahat, udah capek. Bukankah engkau itu sudah dijamin oleh Allah? Laqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukan kamu dijamin sudah oleh Allah? Apa jawabnya? Alastu 'abdan syakura. Bukan kawin hamba yang bersyukur. Jadi Nabi ini terengginas, aktif, cepat, cekatan, nggak pernah istirahat, terus bekerja kayak kitiran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang energik seperti itu? Saya sudah melihat budaya bangsa bermacam bangsa. Di Eropa, di Arab, di Afrika, di Asia sudah kenal semuanya. Ada perbedaan. Di Kalimantan ada orang perempuan Inggris meneliti binatang yang namanya si amang ya, orang hutan ya, si amang itu sendirian di hutan Kalimantan meneliti si amang. Tekunnya bukan main. Siap makan seperti makannya roti, di situ makannya apa? Ya seadanya, untuk mencari ilmu, meneliti amang. Itu luar biasa, meneliti binatang. Mungkin Pak Yusuf pernah Pak Nur dengar Animal Wild itu ya, di TV itu kan itu binatang diteliti. Kok bisa semangat begitu sih? Padahal bukan orang Islam kan, bukan kan? Nah, saya di Belanda juga sama, di Inggris juga sama. Saya mau cerita dulu. Pagi saya keluar dari rumah, kos-kosan tuh mau kuliah. Begitu masuk jalan besar itu saya tinggalnya dulu di Glassroot. Jalan besar di pagi hari jam 6 itu ada orang hitam nyabrang, enggak noleh lagi dengan kecepatan tinggi. Duh, kira-kira ada 3 meter pelantingnya tuh. Duh, gitu. Itu orang sejalan nggak ada yang berhenti, Pak. Semua orang sibuk mau kerja semuanya. Saya juga nggak usah ngurusin ini dong semuanya. Ya kan gitu. Ada orang ngangkat telepon polisi, halo ada kecelakaan di jalan sekian kilometer sekian, tak udah dia berangkat lagi kok. Kalau di sini dirubung nggak? Terus dompetnya hilang beli. Iya. Jadi sampai saya juga terbawa-bawa. Kalau mau berangkat sekolah tuh beli sandwich segini, roti tuh dibelah, terus dikasih sambal sama telur ceplok itu 5 pound sterling sama Coca-Colanya 1. Itu sambil makan sambil lari-lari ngejar kereta api. Semua orang di sana cepat, nggak ada orang jalan pelan, semua cepat semua. Ya kan gitu.
kok orang semangat semua sih? Tapi di sini punten ya, apa karena faktor geografis mungkin udaranya nyaman barangkali ya. Masya Allah, rapat jam 10, datangnya jam berapa? Termasuk santri-santri juga bangun di susah, kelakat ya Allah. Kok kenapa sih? Ada apa sebetulnya? Nah, di sini ini yang ingin saya sampaikan. Jadi sebabnya orang itu malas kenapa? Orang itu hidupnya tidak bergairah kenapa? Begini Ibu sekalian. Suplai bahan bakar untuk satu pesawat itu berapa volumenya? Itu tergantung jarak tempuh yang akan dicapai, betul nggak? Kalau jarak tempuhnya dari Jakarta Amsterdam itu mungkin bahan bakarnya ribuan liter, betul nggak? Kalau mau ke Singapura ya enggak dong. Saya dari Cadang Pinggan ke Dharma Bangsa 100.000 cukup ya. Sampai ke Jakarta berapa? 1 juta. Nah, kita juga sama. Kalau cita-cita kita pendek, maka ya berjalannya juga pelan. Nah, karena kita tidak punya cita-cita. Yang penting asal besok makan, selesai. Lulu rabi, nggak usah yang cantik, yang penting asal wadon. Iya. Rumah yang penting asal nggak bocor, iya. Salaman enggak. Nah, karena cita-citanya pendek, maka ya semangat kerjanya juga tidak hebat. Nah itu. Kemudian secara garis besarnya sebabnya kita ini malas, kurang bergairah, itu karena kita tidak punya pandangan hidup yang jelas. Atau yang kedua karena kita tidak punya cita-cita yang besar, hanya cita-cita yang kecil saja. Nah itu juga. Yang ketiga ini adalah dari diri kita sendiri, bahwa Allah memberikan energi sama. Cita-cita kita mau ke Jakarta, sok apa begini, hati kita besok aku mau ke Jakarta. Dari situ langsung ditransfer. Informasi dikirim ke otak kita, ya, lalu diolah oleh otak kita. Serentak otak sadar kita ini langsung mengeluarkan instruksi tanpa jeda waktu, secepat itu, ke tangan, ke kaki, ke mata semuanya digerakkan. Mobil kita lihat banyak kempes di kompa, ini kurang power apa namanya, sepurinya kurang, disepurin dulu. Akhirnya dilihat barangkali kurang ditambah, olinya dilihat barangkali sudah waktunya ganti dulu. Terus apa lagi? Uang dihitung nggak? Bensinnya pulang pergi 1 juta, nanti di hotelnya 5 juta dihitung duitnya. Enggak, dia ngambil ATM tambah lagi. Apalagi teman hotel Jakarta telepon lagi. Betul nggak? Begitu sibuknya kerjakan ke Jakarta. Nah, kalau kita tidak ada keinginan kemana-mana, apa yang kamu lakukan? Jadi yang tidur. Paham nggak Bu? Itu sebabnya. Nah, kadang-kadang keinginan ada, tetapi kadang-kadang dengan kecil hati atau rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Nanti bagaimana kalau saya pengen jadi kuwu, nanti pemilihan duitnya dari mana, nanti curnisnya gimana, badihonya nggak jadi akhirnya. Betul nggak? Itu kita ditutup sendiri oleh kita, mustahil terjadi. Nah itu nanti kita bicarakan, bisa kita diskusikan. Yang keempat adalah kita sendiri yang menghancurkan semangat itu. Kenapa? Membiarkan hati kita kemasukan virus-virus yang membuat software itu menjadi ngehang.
atau ngehang, buffering. Tidur jam 8 sore, bangunnya jam 10 pagi. Itu pun masih nganyang. Ya buffering sih. Nah, salah satu yang menyebabkan kita menjadi kehilangan semangat adalah karena di dalam hati kita ada rasa hasud. Nah, untuk ini Allah menurunkan ayat khusus. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena hasud itu idza hasada, kalau ngamuk hasudnya, kalau enggak mah enggak apa-apa. Ini dibiarkan hasud itu ngamuk. Orang hasud itu adalah orang yang susah ketika melihat ada orang senang. Tetapi dia akan merasa senang kalau melihat ada orang susah. Orang hasud itu sebetulnya kalaupun dia bekerja keras, pasti bukan dalam rangka mencapai tujuan, tapi dia bekerja keras hanya untuk menggagalkan cita-cita orang lain. Ada tetangganya beli mobil Avanza, apa bilang, lah paling kredit. Istrinya nyambung, potong kuping, 3 bulan tarik lagi. Padahal kreditnya lagi rabiknya. Betul nggak? Setiap hari. Jadi otak kita berselancar ke situs-situs yang nggak benar, mengintai orang, kekayaan orang, mengintai bisnis orang. Dianya nggak tahu apa maunya, nggak jelas. Sampai tetangganya dilamar saja sakit hati dia. Padahal masih cantik anak saya loh. Kok kenapa jadi tangga yang jelek begitu? Sampai dioncok calon suaminya, Nang, katanya ngelamar tetangga. Iya gimana sih, tolong amit-amit. Itu tuh anak sudah pernah hamil 2 kali. Urusannya apa? Nah, ini orang yang jiwanya hasud adalah orang yang tidak punya semangat hidup. Akan menjadi pemalas. Tidak punya cita-cita. Nah, ibu-ibu sekalian, coba saya mau nanya. Andaikan ibu-ibu ada tangga bikin warung, marah nggak bu? Ibu punya warung, ada tangga bikin warung, marah nggak? Marah. Ternyata sebulan 2 bulan langganannya akhirnya habis, belanjanya ke warung tetangga. Ngomong apa? Pasti Gunung Serandil. Kalau tidak mungkin Gunung Kemukus juga. Sampai menebar gosip pada, awas, hati-hati, jangan tuh ada gulang-gulangnya, lu jadi korban nanti. Ngapain? Melelahkan. Itu satu. Kemudian juga yang kedua, orang sombong juga sama. Orang sombong itu nggak jelas. Orang sombong itu satu, tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Al-Quran, pelajaran pertama untuk manusia yang dihantam itu adalah kesombongan dulu. Dengan kisah iblis itu, kan Nabi Adam disekolahkan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah pinter, tsumma ardahum 'alal malaikati, ditandingkan dengan malaikat. Setelah itu qala ambiuni bi asma'i haula. Coba malaikat, apa ini? Qalu subhanaka la ilma lana, ya enggak tahu. Coba Adam, bla 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 bla. Malaikat, oh pinter ya. Karena malaikat melihat dia pinter, fasajadu, mereka bersujud. Illa, melotot saja. Kenapa kamu gak sujud? Kata Allah, ogah. Sebabnya apa? Qala ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Bayangkan, sudah jelas Adam hebat,
mengalahkan semua malaikat. Malaikat nggak bisa jawab, Adam suruh dijawab semuanya. Orang sombong itu tidak akan pernah mengakui kebaikan orang lain, tidak mau apresiasi kelebihan orang lain. Aku yang paling. Orang yang tidak punya semangat untuk hidup sebetulnya. Itu. Lalu ditanya oleh Allah, apa sebabnya kamu merasa lebih baik dari Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau buat aku dari api dan engkau buat Adam dari tanah. Ibu-ibu saya nanya, baik mana tanah dengan api? Baik mana? Ya baik tanah dong. Api sih, tanya sama dokternya. Di dalam api ada apa? Hanya karbonat pembakaran aja kok. Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada. Berarti iblis mengatakan aku lebih baik karena aku dibuat dari api, Adam dibuat dari tanah. Berarti iblis goblok tapi pinter. Satu, orang pinter itu tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Yang kedua, iblis itu goblok. Setelah itu kata-katakan, kalau begitu kamu kafir, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Keluar dari sini. Oke. Ketiga, orang sombong tidak akan pernah merasa menyesal. Iblis nangis nggak diusir? Enggak. Udah? Malah dendam ingin menggoda Adam. Qala fa bi'izzatika la ughyan nam ajman illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dendamnya. Tidak mengaku bodoh, tidak mengakui kelebihan orang lain, tidak pernah menyesal, dan dendam yang luar biasa. Orang sombong nomor 5 tidak bisa ditegur orang sombong. Kalau ditegur, jangan menggurui saya. Saya paling sering kena batunya menegur orang sombong. Sejak itu saya sudah malas negur orang. Ngapain sih? Itu menghancurkan. Jadi jangan dikira kita tinggal di rumah tidak berbuat apa-apa kok bisa semangat kita menjadi down, menjadi tidak ada harapan hidup. Mengapa mudah putus asa? Karena pikiran kita berselancar kemana-mana. Paham gak Pak? Sudah, sekarang silakan bapak-bapak buka internet, nggak usah pergi kemana-mana deh. Sok berselancar ke situs-situs positif. Kok yang tempat-tempat gak bener berselancar, kita yang ini kan ini pakai gelombang. Apa yang terjadi? Rusak gak? Kemasukan virus enggak? Kita juga sama. Itu persoalan. Dan yang kelima, yang sebabnya kita menjadi tidak nyaman hidup kita ini karena kemaksiatan. Makanan kita nggak halal, jujur aja nih, tega-tegaan, tipu sana tipu sini, ya apa namanya, markup sana markup sini, kong kali kong, ya kan gitu. Makanan kita nipu sana sini, tega-tegaan, itu semua dosa-dosa membawa siksa. Jadi kalau kita ingin punya semangat kayak Kanjeng Nabi yang gak pernah lelah, iya, cobalah kita mulai untuk mencintai pekerjaan kita. Kita menyayangi semua yang ada di sekitar kita, betul gak? Kalau kita mengerjakan sesuatu dan kita tidak mencintainya, stres Bu. Sebabnya kita tidak pernah lelah karena yang kita kerjakan kita cintai. Setuju nggak? Kalau Pak Haji Yusuf tidak sedang bergaul dengan bawang, nggak bakal nanam bawang Pak. Dia stres. Apalagi kalau orangnya datang ya hamanya. Ya, kalau saya tidak senang bertemu orang, membosankan. Tapi karena saya senang ketemu orang gitu, melihat wajah yang lucu-lucu begini nih, senang. Makanya biar ceramah sehari 4 kali 5 kali nggak pernah lelah. Nih tim IT yang pada kelenger nih. Buya ini tenang-tenang aja ya, iya. Jadi makanya cobalah kita
Coba kita bangun rasa cinta dalam diri kita dan jangan mencari keburukan-keburukan orang lain. Dan dengan pengalaman saya yang panjang ini, artinya begini, kalau saya mengatakan saya paling banyak pengalaman, itu maknanya saya orang yang paling banyak mengalami kegagalan. Karena pengalaman itu datangnya dari, jadi kalau Pak Nur mengatakan saya adalah orang yang tidak pernah gagal dalam hidup saya, kesimpulan saya, Anda belum pernah berbuat apapun dalam hidup ini. Makasih.